Selamat datang kembali, masih bersama Cat Project Solo. Kali ini saya berada di rumah saya di Angon Mehong Grooming, atau kita mau memberikan sedikit tutorial untuk pemberian obat telinga atau untuk cara membersihkan telinga yang aman dan benar, beserta dengan produk yang akan kita gunakan untuk membersihkan telinga atau air cleaner. Oke. Nah, pertama-tama, kenapa sih telinga kucing kita itu kotor? Nah, biasanya kucing yang tidak terkena masalah telinga itu biasanya terlihat lebih sehat. Terus untuk telinga sendiri ini biasanya masalahnya kebanyakan yaitu earmate atau kutu telinga atau tungau telinga atau otitis. Nah, ciri-cirinya seperti apa untuk otitis itu atau telinga yang terkena earmate? Nah, biasanya ada kotoran hitam di dalam telinga. Nah, kalau sudah menjadi otitis atau radang telinga, itu biasanya kotoran itu sudah dalam bentuk cairan atau seperti nanah yang baunya sangat tidak sedap. Nah, gimana cara mengatasinya sih, atau mencegahnya atau mengobatinya? Kita akan bahas nanti satu persatu sambil memberikan tutorial cara untuk membersihkan telinga yang baik. Ya. Oke, pertama kita di sini membutuhkan ada kapas, cotton bud, terus ada baby oil yang sudah saya masukkan ke dalam botol tetes 10 ml, dan yang keempat ada fresh hotik atau produk dari Hexapet air cleaner untuk treatment membersihkan telinga. Nah, seperti apa caranya? Ayo langsung aja kita praktekin. Nah, teman-teman, sebelum kita bersihkan, kita cek dulu telinganya. Gimana sih cara ngecek telinganya? Nah, kita pegang kepala bawahnya ini, rahang bawahnya atau sama atas, terus kita balikkan untuk telinganya seperti ini. Nah, kita pegang, terus telinga kita ini kita pegang dengan jempol. Nah, seperti ini. Nah, satu tangan aja mudah sekali. Nah, seperti ini kucingnya bakal diam. Nah, gini. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan telinganya tidak begitu kotor. Nah, kotorannya masih normal lah untuk ukuran kucing. Nah, kita juga cek telinga sebelah sini. Ini juga nggak begitu kotor. Nah, langkah pertama yaitu kita bersihkan dulu dengan baby oil, ya, baby oil yang sudah dimasukkan ke dalam botol tetes. Kita berikan sekitar 2 tetes seperti ini. Kita pegang erat ya, jangan sampai kucing geleng-geleng dulu. Nah, kita tahan sampai itu cairannya masuk ke dalam, terus kita kucek pelan-pelan bawah telinganya, kita kucek pelan-pelan gini. Nah, ini akan seperti ini, akan bereaksi seperti ini. Kotoran yang di dalam akan keluar semua. Nah, teman-teman, biasanya kotoran yang di dalam ini tidak bisa langsung keluar karena bentuk telinga kucing ini jalurnya tidak lurus tapi letter L. Jadi ada bagian yang tidak bisa kita bersihkan dengan cotton bud atau kapas. Nah, setelah kita kucek-kucek kotorannya keluar semua, baru kita lap dengan kapas seperti ini. Nah, kita masukkan kapas seperti ini. Nah, kita bersihkan sampai ke bagian luar-luarnya. Nah, seperti ini. Jangan sampai kucing geleng-geleng, karena kalau sampai kucing geleng-geleng nanti cairannya akan keluar semua dan mengotori bagian-bagian tubuh kucing yang lain. Nah, dan cairan ini juga cukup mengganggu lah. Nah, habis kita lap dengan cotton bud dengan kapas seperti ini, habis itu kita bersihkan dengan cotton bud. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman tidak usah khawatir ini akan kena gendang atau apa, karena bentuk telinga kucing tadi yang letter L tadi
untuk mentoknya kita nggak bisa sampai ke dalam. Nah, ada bagian yang tidak bisa kita jangkau dengan cotton bud, itu dengan cairan tadi, dengan baby oil itu tadi cukup untuk melunakkan. Jadi biasanya kalau telinga kucing yang terkena earmate atau kena otitis itu biasanya setelah dibersihkan beberapa jam kemudian akan keluar kotoran-kotoran. Nah, keluar kotoran-kotoran yang ada di dalam bagian telinga yang tidak bisa terjangkau oleh kapas dan cotton bud tadi. Jadi fungsinya baby oil untuk melunakkan saja, untuk melunakkan dan mempermudah untuk pembersihan. Jadi kotorannya bisa lunak dan bisa terangkat. Nah, setelah bersih seperti ini, nah teman-teman bisa lihat untuk hasilnya seperti ini dengan baby oil. Nah, ini seperti ini hasilnya. Oke, sebentar. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Udah seperti ini, udah bersih. Nah, biasanya kotoran yang di dalam itu ketika ditetesi baby oil besoknya akan mengeluarkan kotoran lagi. Itu bukan berarti kalau pembersihan kita kurang tuntas. Memang tidak bisa sekali bersih, tapi nunggu kotoran yang di dalam itu melunak dulu, baru nanti kemudian akan keluar dengan sendirinya karena efek dari baby oil tadi. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat grooming kami sering menerima keluhan kok, loh mas, telinga aku kemarin habis dibersihin kok sekarang kotor lagi. Nah, itu salah satu kotoran yang tersembunyi di dalam bagian yang tidak bisa kita jangkau. Jadi hari ini kita lunakan dulu, keluarnya besok. Jadi sebagai owner itu juga harus tahu, oh kemarin habis dibersihkan kok ini kotor lagi. Nah, berarti telinga kucing Anda bisa jadi terkena earmate. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau misalkan telinga kucing Anda bersih, itu habis ditetesi baby oil itu masih bersih gitu. Nah, kalau telinganya tidak kotor, itu berarti kucingnya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, apa sih efeknya kalau telinga kotor terus earmate gak diobati? Efeknya ketika earmate itu sudah menyebar dan sudah menginfeksi dan membuat peradangan di dalam telinga, itu biasanya membuat kucing menjadi tidak nyaman, nafsu makan turun, demam, bahkan bisa menuju ke kematian. Nah, salah satu penyakit atau apa ya istilahnya kalau akibat dari otitis yang tidak diobati, yaitu telinga ini bisa terkena yang namanya otematoma. Otematoma ini sendiri diakibatkan karena garukan yang berlebihan kucing pada daun telinga. Jadi ada saraf atau ada jaringan darah yang rusak akibat kucing sering garuk-garuk telinga. Jadi nanti kupingnya ini akan mengalami pembengkakan. Nah, itu gejala awalnya di situ, daun telinganya ada pembengkakan. Setelah itu dia akan mengecil dan mengerut gini. Jadi telinganya sudah tidak menjadi normal lagi. Jadi itu adalah otematoma. Jadi efek jika earmate atau otitis tidak segera ditangani itu bisa mengakibatkan otematoma juga. Nah, atau kalau istilahnya ini pengecilan daun telinga. Efeknya telinga kanan dan kiri berbeda size-nya. Ini agak mengecil dan kaku, keras, tidak fleksibel seperti ini. Nah, setelah kita bersihkan dengan baby oil untuk mencegah atau mengobati, misalkan ternyata kucingnya terkena earmate, kita menggunakan air cleaner dari produk Hexapet ini. Nah, ini kita teteskan sebanyak cukup 2 tetes saja. No. Nah, kita kucek-kucek lagi seperti ini. Apabila ada earmate atau otitis itu biasanya akan keluar busa dari telinganya, jadi ada reaksi. Ya, kalau kucingnya nggak ada masalah apa-apa, biasanya aman. Aman itu istilahnya tidak ada peradangan atau infeksi dari earmate. Nah, setelah ini jangan lupa kita lap lagi pakai kapas. Nah, kita lap pakai kapas biar ketika geleng-geleng tidak basah kemana-mana. Nah, seperti ini.
Oke, caranya cukup mudah. Untuk pemegangan tadi tinggal dipegang rahangnya, terus telinganya dilipat seperti ini, kita pegang dengan jempol, habis itu kita tetesin cairan. Nah, habis itu kita gosok pelan-pelan seperti ini tadi, keluar kotorannya, baru kita lap dengan kapas, habis itu kita bersihkan dengan cotton bud untuk bagian yang luar-luar ini. Nah, teman-teman nggak usah khawatir untuk telinganya ini terkena di kendang telinganya, karena memang posisinya seperti ini, jadi ada pentokan pada telinga, jadi posisi kendang telinga di dalam, jadi tidak mengganggu ke kendang telinga. Nah, ada bagian di letter L ini yang tidak bisa dijangkau cotton bud atau tidak bisa dibersihkan. Nah, itu nanti menunggu 1 hari untuk kotoran itu melunak dan keluar dengan sendirinya. Nah, besoknya ketika keluar lagi, kita tinggal lap dengan kapas. Nah, kita lap kapas, terus kita tetes ulang untuk air cleanernya tadi, untuk Exapet tadi, untuk treatment penyembuhan. Biasanya 1 minggu treatment udah sembuh lah, insya Allah udah sembuh dengan produk dari Exapet ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pengobatan Airmed tadi. Kalau misalkan kondisinya masih normal seperti penyakit-penyakit Airmed atau otitis pada biasanya, itu diobati sendiri pun bisa ya, diobati di rumah bisa. Nah, pastikan kalau kucing Anda banyak, ada salah satu kucing yang terkena Airmed, itu dicek semua kucing yang ada di rumah atau yang satu populasi dengan kucing tersebut. Kemungkinan ini bisa menular ke kucing lain atau ada mungkin kucing lain. Nah, untuk menjaga-jaga, kapan sih untuk membersihkan telinga? Paling enggak itu 3 hari sekali harus dicek telinganya dan dibersihkan. Itu paling enggak 3 hari, paling jeleknya 1 minggu lah, 1 minggu dicek atau dilihat lagi untuk kebersihan telinganya ini, karena ini sangat mempengaruhi di dalam aktivitas atau keseharian kucing. Nah, kucing akan sering garuk-garuk, itu adalah salah satu tanda awal. Kok garuk-garuk telinga terus, itu kemungkinan ada masalah dengan telinganya. Nah, kemudian ada bau yang tidak sedap keluar dari telinganya, ada kotoran. Nah, itu sudah terindikasi kucing itu terkena Airmed. Nah, pengobatannya seperti tadi, tidak usah khawatir, tidak usah panik. Yang penting dijalani rutin selama 1 minggu, setiap hari dibersihkan, dikasih obat, dibersihkan, kasih obat, insya Allah cepat sembuh. Nah, seperti itu. Oke, sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Tulis di kolom komentar konten apa yang ingin teman-teman saksikan. Kita akan buatkan video tutorialnya atau video untuk edukasinya. Oke, sampai bertemu kembali di Cat Project Solo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya jangan sampai ketinggalan, share-nya jangan sampai ketinggalan. Ikuti keseruan-keseruan kita terus. Jangan kemana-mana.